Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai materi struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. Dengan Ibu Yuli Anggraini, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Yang pertama, menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah. Bagian-bagian tertentu dalam teks ceramah. Yang pertama, ada pendahuluan atau tesis. Dalam pendahuluan atau tesis terdapat isu, permasalahan, pandangan umum menulis. Kemudian yang kedua, ada isi atau rangkaian argumen. Di dalam isi dan rangkaian argumen terdapat pendapat-pendapat dan fakta. Yang ketiga, ada penutup atau penegasan kembali. Di dalam penutup dan penegasan kembali terdapat simpulan dan rangkuman. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan struktur teks ceramah. Yang pertama, ada pembuka, berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Yang kedua, terdapat isi. Isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Dan yang terakhir, ada penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku. Mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Nah, kata sapaan kepada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika berbahasa. Itu merupakan salah satu contoh kata istilah-istilah yang sering muncul dengan menggunakan kata-kata teknis. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang B, kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Nah, jadi di bagian ketiga ini terdapat dua nih, menggunakan kata-kata hubungan argumentasi sebab akibat dan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan dan pertentangan. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus.
Silahkan kalian kerjakan link di bawah ini. Jangan lupa untuk selalu mencatat video materi pembelajaran ini ya. Terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.